Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya melanjutkan kembali membacakan tentang Bapa Dalem, yaitu perpindahan para putra ide Dewa Tegal Besung dari Gel-Gel. Peristiwa perlawanan Kiai Batan Jeruk yang melibatkan salah satu putra ide Dewa Tegal Besung, yaitu I Dewa Anggungan, menyebabkan timbul kecurigaan di hati Ide Dalam Bekung terhadap semua paman beliau dan tidak mau lagi menerima pendapat dari para paman beliau, yaitu I Dewa Gedong Arte, I Dewa Nusa, I Dewa Bangli, dan I Dewa Pegedangan diperintahkan untuk meninggalkan Gel-Gel, pindah mencari tempat tinggal yang diinginkan dengan pesangon berupa sawah dan ladang yang cukup. I Dewa Gedong Arte beserta keluarga pindah menuju dan menetap di desa Manggis dengan para putra I Dewa Kaleran, I Dewa Karang, I Dewa Anom Pandi, I Dewa Durang, I Dewa Timbul, I Dewa Tumbul Gunung, dan I Dewa Tangan, dan seorang putri. Diceritakan kemudian para putra I Dewa Gedong Arta pada zaman pemerintahan Ide Dalam Segeneng kembali ke Gel-Gel guna menyokong pemerintahan keponakannya, kecuali I Dewa Anom Pande tetap di Manggis bersama ayahnya. Diceritakan I Dewa Kaleran putra I Dewa Gedong Arta yang kembali tinggal di Gel-Gel pada zaman Ide Dalam Segeneng kemudian ditugaskan untuk mengamankan wilayah Culik Karangasem yang sedang bergolak. Berangkatlah ke Culik setelah selesai melaksanakan tugas. Di sini dilanjutkan untuk melaksanakan tugas pengamanan di wilayah Songan Kintamani dan diperkirakan terjadi pada tahun 1622 Masehi. Selanjutnya I Dewa Kaleran menuju Bali Barat di daerah Alas Arum dan daerah Teluk Terima untuk mengamankan daerah ini akibat terjadi perompakan oleh orang Bajo dari Belambangan di Kaliangat, membuat Puri dan menjadi penguasa daerah setempat dengan patih yang bernama Ki Saung Galing. Diceritakan di lingkungan Puri ada seorang anak kecil yang cerdas dan tampan sebagai pajarwan serta sangat taat kepada penguasa setempat.
bernama Inyoman Jayaprana. Setelah dewasa, Jayaprana mempunyai calon istri bernama Nilayon Sari, putri dari Ki Bendese Gede Sekar dari Kaliangat. Pada saat pernikahan pasangan ini yang dilaksanakan di lingkungan Puri, Idewe Kaleran tertarik dengan Layon Sari yang cantik. Gemulai dibuat suatu cara agar Jayaprana berpisah dengan istrinya dengan memberikan tugas kepada Patih Saunggaling untuk membunuhnya di Teluk Terima. Saunggaling mengajak Jayaprana ke Teluk Terima dan setelah dijelaskan maksud kepergian ini, Jayaprana rela menerima kematiannya ini. Layon Sari mendengar kematiannya suaminya, kemudian bunuh diri di dalam kamar pengantin dengan menancapkan keris pusaka di dadanya. Mendapatkan Layon Sari telah tewas bunuh diri, Idewe Kaleran mengamuk serta membakar Puri Kaliangat hingga hangus rata dengan tanah. Selanjutnya, beliau bersama kedua putra Idewe Kaleran Mayun dan Idewe Ngurah Kaleran meninggalkan Kaliangat menuju daerah Tabanan. Selanjutnya, keturunannya tinggal tersebar di seluruh Bali. Idewe Duran putra Idewe Gedong Arte mempunyai seorang putra bernama Idewe Togok, tetapi selanjutnya tidak mempunyai keturunan, sehingga Merajang Duran yang ada di Semarapura Kelungkung tidak ada yang merawat hingga rusak tanpa perawatan. Kemudian ada keluarga lainnya yang memperbaikinya. Idewe Timbul Gunung Putra Idewe Gedong Arta meninggalkan Idewe Timbul Gunung Putra Idewe Timbul Gunung Putra Idewe Gedong Arta meninggalkan Gelgel menuju daerah utara ke arah Gunung Batu Karu dan kemudian sampai di desa Busungbiu. Di sini berputra 4 orang, Idewe Sangkan Gunung, Idewe Sampalan, Idewe Manggis, dan yang busu bernama Idewe Ayu Busung Magelung. Kemudian berpindah lagi menuju desa Kalipaksa Buleleng. Semenjak di sini keturunan Idewe Timbul Gunung memakai nama Gusti. Untuk selanjutnya keturunannya ini ada yang tinggal di Mendoyo, Tegal, Cantel, Yek Kuning, Jembrana. Idewe Nusa Putra Ide Dewe Tegal Besung pindah dari Gelgel menuju desa Sibang. Kemudian berputra Idewe Tambahan, Idewe Batu Haji, Idewe Kembangan, Idewe Sanksi, Idewe Kelaci, dan Idewe Bukian. Idewe Bangli putra Ide Dewe Tegal Besung pergi menuju Bangli karena di sana banyak sanak keluarganya dari pihak ibu. Kemudian berputra Idewe Sukawati, Idewe Pengkel, Idewe Pekandelang, Idewe Waringi, Idewe Abasan, dan Idewe Batuan. Idewe Pegedangan putra Ide Dewe Tegal Besung. Sekali lagi, Idewe Pegedangan putra Ide Dewe Tegal Besung pergi menuju desa Tohpati, Bumbungan Kelungkung, dan selanjutnya ke desa Mambal, Badung. Berputra Idewe Pelangan, Idewe Babakan, Idewe Bakas, Idewe Basang Kase, Idewe Pikandel, Idewe Bakas sempat kembali ke Gelgel dan selanjutnya entah berapa lama kemudian pindah kembali dan tinggal di Ubud. Seperti diceritakan di atas, Idewe Anggungan yang telah diturunkan derajat kebangsawanannya menjadi Sang Anggungan meninggalkan pusat kerajaan Gelgel menuju desa Pulasari
dan selanjutnya keturunannya sekarang menyebutkan diri keturunan Empu Aji, yang artinya dahulu pernah membantu menjalankan pemerintahan Empu Raja. Demikianlah para putra Ide Dewa Tegal Besung berpencar meninggalkan Gel-Gel, mencari tempat tinggal sendiri sesuai keinginannya. Dan saya akan bacakan Huru Hara Kiai Pandai Base di Gel-Gel. Setelah perlawanan Kiai Batang Jeruk dapat dipadamkan, keadaan pusat kerajaan di Gel-Gel menjadi aman sementara. Kemudian situasi kerajaan menjadi kurang baik, apalagi Ide Dalam Bekung semakin lupa akan kewajiban sebagai raja. Jarang menghadiri persidangan, hanya tenggelam dalam keindahan, bercumbu rayu di dalam peraduan dengan permaisuri yang cantik jelita. Kegiatan persidangan hanya dipimpin oleh Patih Agung Kiai Manginte yang menentukan arah perjalanan pemerintahan bersama dengan Kiai Pinatih, Kiai Kebon Tebu, dan para patih terkemuka lainnya. Ide Dalam Segening yang menjabat sebagai Raja Muda belum mendapatkan kewenangan untuk memimpin kerajaan. Dalam keadaan kerajaan demikian, daerah kekuasaan di Sasak, Lombok, dan Sumbawa hampir melepaskan diri dari kerajaan Bali, namun dapat digagalkan oleh Kiai Manginte. Demikian pula Pasuruan dan Blambangan, keadaan bertambah gaduh karena para patih saling cekcok, terjadi saling tuduh-menuduh, saling mencurigai satu dengan yang lain tanpa mendapat perhatian oleh raja. Keadaan ini sangat berbahaya bagi kerajaan dan kedudukan raja dalam memimpin suatu kerajaan. Tibalah suatu masa di mana keadaan kerajaan bertambah gaduh dan memuncak dengan timbulnya huru hara di pusat kerajaan Bali di Gel-Gel pada tahun 1578 Masehi. Huru hara terjadi karena masalah pribadi dari Kiai Pandai Base. Kiai Pandai Base adalah keturunan Arya Kebangsan, putra dari Kiai Penyarikan Dawa Balai Agung atau cucu dari Kiai Yakah atau buyut dari Kiai Nohaye. Kiai Pandai Base mempunyai 3 orang putra, I Gusti Wayahan Biasama, I Gusti Jalegok, dan I Gusti Lampung. Diceritakan adalah seorang pelayan dari Kiai Pandai Base yang telah bersuami selalu dicemburui oleh Kiai Tlabah setelah suaminya meninggal. Kiai Tlabah selalu ingat dengan wanita itu. Pada suatu waktu, wanita itu diberikan nasi makanan sisa oleh Kiai Tlabah. Hal itu menimbulkan kejengkelan dan dendam di hati Kiai Pandai Base. Ia berusaha mencari akal muslihat untuk melampiaskan dendamnya ini kepada Kiai Tlabah. Kiai Pandai membuat sebuah bebadong atau perhiasan leher dengan permata yang indah. Diketahui bahwa seorang istri raja, Ni Gusti Samantiga, dicurigai berhubungan gelap dengan Kiai Tlabah, dan sebagai tandanya istri raja telah memberikan sebentuk cincin dengan permata batu merah yang tiada bandingnya kepada Kiai Tlabah. Pada suatu persidangan besar di Gel-Gel, Kiai Pandai menghadap dengan mengenakan bebadong yang indah itu, dan Ide Dalam Bekung tertarik melihatnya dan menanyakan, di mana paman mendapatkannya? Jawabnya, memang hamba sendiri yang membuat. Bila berkenan, di hati paduka, hamba akan mempersembahkannya. Ide Dalam menolak. Apakah yang tidak ada padaku? Paling-paling saya hanya menirunya. Carikanlah saya permata yang pantas untuk dibuat menjadi seperti ini, jawab Kiai Pandai. Baiklah paduka, akan hamba carikan. Kiai Tlabah mempunyai sebentuk cincin bermata merah yang tak ada bandingannya. Kini sedang dipakai dan berada di halaman luar. Ide Dalam berkata, suruh agar dia meminjamkan, aku ingin lihat. Kiai Pandai meminjam cincin merah yang dipakai Kiai Tlabah dan memperlihatkan kepada Ide Dalam. Setelah melihat cincin itu, Ide Dalam Bekung merasa terkejut, teringat akan pemberian beliau sebentuk cincin
berbatu mirah kepada Nyi Gusti Samantiga yang sama dengan cincin ini. Beliau menduga terjadi hubungan gelap antara Kyai Tlaba dengan Nyi Gusti Samantiga. Raja bersabda, "Pertahankan saya, Paman Pandey. Bagaimana pun caranya menghapuskan rasa malu dan rasa kecewa saya ini. Daulat tuanku, apa yang menyebabkannya? Hamba tidak tahu." Tanya Kyai Pandey, pura-pura tidak tahu. Sudahlah, mustahil Paman tidak tahu. Ini adalah cincinku. Kuhadiahkan kepada Dinda Samantiga. Kuduga ada perilaku jahat Kyai Tlaba kepada Dinda Samantiga. Durhaka sekali Kyai Tlaba. Baiklah, apabila demikian, hamba mohon untuk membunuh Kyai Tlaba sekarang juga. Di dalam bersabda, "Janganlah demikian Paman, sebab keluarganya besar. Rahasiakan pembunuhannya dan aturlah siasat." Saya akan bacakan kembali masih tentang kisah Kyai Pandey yang sakit hati dengan Kyai Tlaba.